Perkenalkan, nama saya Marcella Devina Ratnamaya, NIM G0023-099 dari kelompok A05. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 1.2 yaitu muskuloskeletal. Nanti saya akan membahas 3 topik yaitu ACL injury, kemudian plexus brachialis dan juga regiodorsum dari ekstremitas superior. Nah, ACL injury di sini itu adalah sebuah cedera. Nah, ACL sendiri adalah anterior cruciatum ligament. Jadi cedera pada anterior cruciatum ligament. Nah, cederanya itu berupa robeknya ligamentum pada lutut, ya, yang robek si ACL tadi. Nah, biasanya terjadi ketika kaki itu mendarat dengan tiba-tiba atau terkena benturan keras. Makanya yang sering mengalami ACL injury itu atlet sepak bola. Nah, ada 2 jenis yaitu partial dan komplit. Nah, untuk osa yang menyusun regiogenu itu pada lutut, yaitu adalah os femur dan os tibia. Untuk ligamen yang memperkuat ada beberapa, yaitu ACL tadi, ya, anterior cruciate ligamentum. Terus ada PCL di bagian posteriornya, yaitu posterior cruciate ligamentum. Ada juga ligamentum collateral fibulare, ligamentum collateral tibiale, kemudian ada ligamentum meniscofemorale posterius, ligamentum popliteum obliquum. Dan untuk tendon yang melekat pada regiogenu ada tendon dari musculus quadriceps femoris, dia itu insersionya di os patella. Kemudian di ini tendon adductor magnus di epicondylus medialis. Kemudian ada tendon dari musculus gastrocnemius, ada juga tendon dari popliteus, tendon dari musculus biceps femoris, dan juga tendon dari musculus semimembranosus. Baik, selanjutnya untuk muskulus atau otot yang memainkan peran dalam pergerakan artikulasio-genu itu, yang pertama ada musculus quadriceps femoris. Fungsinya untuk ekstensi tungkai bawah. Untuk otot-ototnya ada musculus vastus lateralis, musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus intermediate, musculus sartorius, dan juga musculus fasciae latae. Terus untuk gerakan fleksi atau menekuk itu ada musculus gastrocnemius pada regio cruris dan juga musculus hamstring. Hamstring ini ada beberapa, yaitu musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Selanjutnya ada juga musculus popliteus yang fungsinya untuk membuka artikulasio-genu dengan rotasi lateral femur pada tibiae. Kemudian ada juga musculus adductor longus, musculus adductor brevis, dan musculus adductor magnus yang fungsinya untuk eksorotasi tungkai bawah. Ada pula bursa yang berada pada regiogenu. Yang pertama adalah suprapatellar bursa, terus ada prepatellar bursa, infrapatellar bursa, kemudian infrapatellaris profunda bursa, pes anserina bursa, subpoplitea bursa. Untuk arteri dan vena yang memvaskularisasi daerah tersebut, kita mulai dari arteri dulu. Jadi arteri itu mulainya dari arteri iliaca communis, kemudian dia bakal menjadi arteri iliaca yang dekstra maupun yang sinistra. Dan nanti arteri iliaca yang eksterna itu dia bakal menjadi arteri femoralis. Ini letaknya lebih ke arah posterior dari os femur. Kemudian dia akan turun mengalami banyak percabangan. Ya, salah satunya adalah ini descendens branching artery dan juga ada arteri profunda femoris. Nah, kemudian untuk arteri femoralis tadi akan lanjut turun ke bawah. Ketika dia memasuki canalis adductorius, itu namanya berganti menjadi arteri poplitea. Untuk fokus kita pada regiogenu, yaitu adalah arteri poplitea. Nah, jadi buat yang dari dorsal itu nanti akan bercabang jadi 3, yaitu ada vena sapena magna, vena sapena parva, dan juga ada vena anterior tibial.
Nah, buat yang sapena magna ini nanti langsung ke femoralis. Kemudian kalau buat yang sapena parva sama anterior tibial itu bakal ketemu di vena popliteal. Nah, di sini yang penting vena popliteal ini pada regio poplitea. Nah, kemudian kalau yang dari plantar itu kan ada vena plantar digiti, kemudian vena plantar metatarsal, nanti naik ke arcus, ya sebuah arcus yaitu di venosus plantar arc yang bercabang jadi 2. Nanti bakal ketemu lagi di vena posterior tibial. Nah, sebenarnya vena posterior tibial itu juga ketemu di vena popliteal. Jadi sebenarnya vena popliteal itu tempat pertemuan dari 3, yaitu vena posterior tibial, kemudian vena anterior tibial, dan juga ada vena sapena parva. Nah, nanti dia akan naik ke atas, itu menjadi vena femoralis. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu plexus brachialis. Jadi nanti akan membahas nervus. Nah, untuk plexus brachialis sendiri adalah anyaman saraf dari nervus cervicalis 5 hingga nervus thoracalis 1 yang akan berakhir menjadi fasciculus lateralis, fasciculus medialis, dan fasciculus posterior. Nah, di sini fungsinya itu untuk menginervasi ekstremitas superior. Ini bisa dilihat pada gambar. Jadi nervusnya itu keluar dari C5 sampai ke T1. Nah, nanti plexus brachialis itu akan kita bagi menjadi radix, terus ada trunkus, divisi, korda atau fasciculus, sama cabang terminal. Nah, jadi buat radix itu adalah persarafan atau nervus yang keluar langsung dari medula spinalis. Nah, jadi di sini ada radix C5, C6, C7, C8, dan juga T1. Nah, terus ini nervus yang keluar langsung dari radix yaitu nervus dorsalis scapula pada C5. Kemudian ada juga nervus yang keluar dari C5, C6, C7 dan akan bertemu menjadi suatu nervus yaitu nervus thoraxicus longus. Nah, terus untuk trunkus itu dari C5 dan C6 akan bertemu menjadi trunkus superior. Nah, kemudian C7 itu sendiri akan menjadi trunkus medius, C8 dan T1 akan bertemu menjadi trunkus inferior. Seperti itu. Nah, untuk persarafan yang keluar pada trunkus ada nervus suprascapularis itu dari trunkus superior. Nah, asalnya dari C5 dan C6 ya. Nah, terus ada juga nervus subclavius. Nah, seterusnya kita akan membahas mengenai divisi. Jadi, divisi ini akan dibagi menjadi 3 cabang anterior dan posterior. Nah, masing-masing ini cabang anterior itu punyanya si trunkus. Jadi, misalnya begini, trunkus superior mempunyai divisi anterior dan posterior. Kemudian trunkus medius mempunyai divisi anterior dan posterior, dan seterusnya yang inferior juga sama. Nah, divisi-divisi tadi nanti bakal ada yang bertemu itu menjadi suatu korda. Jadi di sini bakal ada 3 korda. Dilihat dulu ada ini ya, divisi anterior superior, maksudnya gini, divisi anterior dari trunkus superior dan juga divisi anterior dari trunkus medius itu bakal ketemu menjadi fasciculus lateral. Terus buat divisi posterior dari semua trunkus bakal bertemu menjadi fasciculus posterior. Kemudian divisi anterior dari trunkus inferior itu akan menjadi ini fasciculus medial. Nah, seperti itu. Sekarang kita bahas saraf-saraf yang keluar dari fasciculus. Nah, kita lihat di fasciculus lateral itu ada nervus pectoralis lateralis. Nah, kemudian kalau yang dari fasciculus posterior itu ada nervus subscapularis. Ini asal mulanya dari C5 dan C6. Kemudian ada nervus thoracoldorsalis dari C6, 7, dan 8. Kemudian nervus subscapularis inferior itu dari C5 dan 6. Nah, kemudian untuk fasciculus medial ada 3 saraf yang keluar yaitu
nervus pectoralis medialis dari C8 dan T1, kemudian nervus cutaneus antebrachymedialis dari T1, dan nervus cutaneus antebrachymedialis dari C8 dan T1. Nah, untuk bagian yang terakhir atau cabang terminal itu sebenarnya percabangan dari vasikulus tadi. Kalau vasikulus lateral itu bakal bercabang menjadi ini, nervus musculocutaneus. Dan nanti buat percabangan yang satunya itu bakal ketemu sama percabangan dari ini, vasikulus medial, yaitu menjadi nervus medianus. Dan nanti nervus medianus ini akan lanjut ke bawah, nanti mempersarafi digiti nomor 1, 2, 3 dan separuh dari digiti 4. Dari vasikulus posterior kan ada nervus axillaris dan nervus radialis. Nah, ini nanti juga memerankan peran penting dalam persarafan di ekstremitas superior. Terus untuk yang percabangan dari vasikulus medial ada nervus ulnaris, dia itu bakal mempersarafi bagian digiti nomor 4 dan 5 pada bagian palmar. Itu. Nah, sekarang untuk perjalanan dari nervusnya. Nah, buat vasikulus lateralis itu nanti saraf terminalnya adalah nervus musculocutaneus. Nah, musculocutaneus itu bakal mempersarafi musculus bicebrachii, musculus brachialis sama coracobrachialis. Kalau buat yang vasikulus posterior itu nanti bakal bercabang jadi nervus axillaris sama radialis. Nah, kalau yang axillaris itu dia bakal mempersarafi musculus deltoideus sama musculus teres minor. Nah, terus buat persarafan yang keluar dari radix tadi yang C5 sampai T1 itu sebenarnya dia punya dermatom sesuai letak-letaknya aja. Jadi kalau misalnya ya sarafnya itu dari C5 berarti nanti dermatomnya juga C5. Nah, terus itu nanti dia punya pergerakan khusus juga. Kalau C5 itu untuk abduktor, gerakan abduksi. Dan nanti kalau buat C6 itu untuk gerakan fleksi. Kalau C7 itu untuk gerakan ekstensi. Nanti untuk C8 itu untuk gerakan fleksi dari digiti. Kemudian kalau T1 itu untuk abduksi dari digiti. Nah, terus ini cuman gambar-gambar ototnya aja. Jadi secara lebih detail ya, kalau nervus dorsalis scapulae yang dari C5 tadi ya, itu bakal mempersarafi musculus levator scapulae, terus musculus rhomboid mayor dan rhomboid minor. Nah, terus untuk nervus thoraco-dorsalis itu bakal mempersarafi latissimus dorsi. Nah, terus selanjutnya kalau di regio pectoralis kan ada nervus subclavius, itu mempersarafi musculus subclavius. Terus ada juga nervus pectoralis medialis et lateralis. Nah, ini kan tadi asalnya dari vasikulus yang lateral sama medial. Nah, kalau nervus pectoralis medialis itu ke pectoralis minor. Kalau yang pectoralis mayor itu nanti pectoralis medialis sama pectoralis lateralis. Terus ada nervus thoracalis longus, itu yang dari penggabungan cabang C5, 6, 7 ya, itu bakal mempersarafi dari ini musculus serratus anterior. Terus kalau buat yang di regio deltoideus ada nervus subscapularis. Nah, kalau nervus subscapularis ini bakal mempersarafi musculus subscapularis sama musculus teres mayor. Terus kalau yang nervus axillaris itu mempersarafi musculus deltoidea sama ini musculus teres minor. Nah, nervus axillaris tadi itu percabangan dari vasikulus yang posterior ya. Terus ada juga nervus suprascapularis. Kalau suprascapularis itu akan mempersarafi dari musculus supraspinatus dan infraspinatus. Terus kalau buat yang musculocutaneus itu tadi terminal saraf dari vasikulus lateral ya. Ini bakal mempersarafi coracobrachialis, musculus brachialis dan juga musculus bicebrachii. Terus di regio brachium itu juga ada nervus radialis. Ya, nervus radialis tadi itu juga percabangan dari vasikulus yang posterior. Nah, itu
bakal mempersarafi musculus triceps brachii karena letaknya ada di dorsal. Nah, terus kalau di lamina superficialis di bagian di regio antebrachium itu ada nervus medianus yang tadi itu bakal mempersarafi musculus pronator teres, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis dan musculus flexor carpi ulnaris. Nah, untuk yang nervus ulnaris itu bakal mempersarafi musculus flexor carpi ulnaris. Nah, buat yang regio antebrachium lamina profunda itu ada nervus ulnaris itu mempersarafi musculus flexor digitorum profundus, dan buat yang nervus medianus percabangannya namanya nervus interosseus anterior bakal mempersarafi musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus. Nah, buat yang di dorsal itu ada nervus radialis ya. Itu banyak sekali muskulusnya, ada brachioradialis, musculus extensor carpi ulnaris longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus anconeus. Nah, buat yang lamina profunda itu juga sama ya, dari nervus radialis akan mempersarafi musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, dan juga musculus extensor indicis. Nah, kalau di regio manus itu nanti bakal dibagi jadi 3. Ada yang regio ini, sebenarnya bukan regio ya, tapi kayak dibagi jadi bagian musculi tenaris, musculi hipotenaris, dan juga musculi intermedi manus. Nah, di sini tuh nervusnya memang kebanyakan kalau nggak ulnaris ya medianus. Buat yang di bagian tenaris itu ada nervus medianus mempersarafi musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponent pollicis. Nah, terus buat di tenaris itu ada juga yang dari nervus ulnaris yaitu musculus adductor pollicis. Kalau di hipotenaris yang dipersarafi nervus ulnaris ada musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, dan opponent digiti minimi. Nah, buat yang nervus ulnaris ada musculus palmaris brevis. Yang bagian terakhir dari musculi intermedi manus yang menggunakan saraf atau nervus medianus itu ada musculi lumbricales 1-2 dan musculi lumbricales 3-4. Nah, kalau yang nervusnya ulnaris itu musculi interossei palmaris 1-3 dan musculi interossei dorsales 1-4. Jadi rangkuman untuk kinesiologi ekstremitas superior pada scapula, gerakan elevasi yaitu levator scapula dan trapezius. Untuk depresi glenoid yaitu rhomboideus major et minor. Untuk elevasi glenoid yaitu serratus anterior dan trapezius. Untuk depresi itu pectoralis minor. Protruksi itu serratus anterior. Retraksi itu rhomboideus major et minor dan trapezius. Pada bahu, fleksi itu oleh pectoralis major dan musculus coracobrachialis, ekstensi oleh musculus latissimus dorsi dan teres major, abduksi oleh musculus supraspinatus dan deltoideus, adduksi oleh musculus pectoralis major dan latissimus dorsi, rotasi medial oleh musculus subscapularis, teres major, pectoralis major, latissimus dorsi, dan rotasi lateral oleh musculus infraspinatus serta teres minor. Pada bagian siku, fleksi dilakukan oleh musculus brachialis dan biceps brachii, ekstensi oleh musculus triceps dan anconeus. Pada radio ulnar, pronasi dilakukan oleh pronator teres et quadratus, supinasi oleh musculus supinator dan biceps brachii. Pada interphalangeal proximal, fleksi dilakukan oleh flexor digitorum superficial, ekstensi oleh interosseus dan lumbricalis. Untuk interphalangeal distal, itu fleksi dilakukan oleh flexor digitorum profundus dan ekstensi oleh interosseus dan lumbricalis. Pada metacarpophalangeal, fleksi itu oleh
musculus interosseus dan lumbricalis, ekstensi oleh extensor digitorum, abduksi oleh musculus interosseus dorsalis, adduksi oleh musculus interosseus palmaris. Baik, untuk materi terakhir yaitu muskulus ekstremitas superior, nanti kita akan membahas muskulus-muskulus yang ada beserta origo, insersio, dan juga inervasinya. Yang pertama ada musculus trapezius. Nah, origonya itu berada di protuberansia occipitalis externa, linea nuchae, kemudian semakin ke bawah ada processus spinosus dari vertebra cervicalis 7 sampai ke vertebra thoracalis 12. Untuk insersionya itu berada di sepertiga lateral dari clavicula dan juga pada spina scapula. Inervasinya itu dari nervus 11 yaitu aksesoria. Kemudian ada musculus latissimus dorsi. Di situ origonya berasal dari processus spinosus vertebra thoracalis 7 sampai vertebra lumbalis 5. Juga di crista iliaca dan pada 3 costae terakhir. Insersionya berada pada sulcus intertubercularis humeri. Inervasinya yaitu nervus thoraco-dorsalis. Selanjutnya ada rhomboid minor. Di situ origonya processus spinosus vertebra cervicalis 7 sampai ke vertebra thoracalis 1. Nah, di situ juga berorigo pada ligamentum nuchae dan insersionya yaitu margo medialis scapulae. Untuk rhomboid mayor, origonya processus spinosus vertebra thoracalis 2 sampai ke 5. Insersionya juga berada pada margo medialis scapulae. Untuk levator scapulae, itu origonya berada di processus transversus vertebra cervicalis 1 sampai 4. Insersionya berada di atas spina scapulae. Nah, ketiga muskulus tadi yaitu rhomboid minor, rhomboid mayor, dan juga levator scapula, itu semuanya dipersarafi oleh nervus dorsalis scapulae. Oke, selanjutnya kita akan membahas klinis yaitu wing scapula. Nah, wing scapula itu adalah kondisi ketika scapula seseorang tertarik. Jadi sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama medial winging. Nah, kalau medial winging itu scapulanya tertarik lebih ke arah medial. Di situ terlihat tidak simetris. Nah, ini disebabkan karena adanya disfungsi otot serratus anterior. Nah, serratus anterior itu dipersarafi oleh nervus thoracis longus. Jadi gerakan protraksinya itu lemah. Nah, gerakan protraksi itu kan menarik ke depan. Karena dia lemah, makanya skapulanya itu berada lebih belakang karena itu tadi disfungsi otot serratus anterior yang menjaga posisi skapula supaya tetap normal. Biasanya terjadi karena cedera. Nah, terus yang sering mengalami medial winging scapula itu atlet usia muda. Nah, terus yang jenis kedua ada lateral winging. Kalau lateral winging itu dia lebih menonjolnya ke arah lateral disebabkan karena disfungsi otot trapezius yang dipersarafi oleh nervus cranialis 11 atau nervus accessorius. Jadi biasanya terjadi akibat cedera pasca operasi bagian leher. Nah, selain cedera bisa juga terjadi karena persarafan dan kelainan sendi pada tulang. Nah, kalau persarafan itu ya berarti persarafan pada thoracalis longus untuk serratus anterior dan juga nervus cranialis pada trapezius. Nah, sekian dari saya. Ini referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi hari ini. Sekian, terima kasih.